Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama ini kelompok 1 dan ini. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Apa yang kalian rasakan saat memegang sebuah sendok yang ujungnya dipanaskan? Pasti akan terasa panas kan? Nah, itu terjadi karena perpindahan panas api kepada logam ini. Nah, hal itu disebut juga sebagai perpindahan kalor secara konduksi. Sekarang perhatikan, Ibu akan melakukan sebuah eksperimen kecil tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini ada sendok yang sudah dililit dengan tisu, ada botol yang sudah diisi dengan air agar sendoknya seimbang. Kemudian di sini ada lilin dan ada mentega. Nah, mentega ini kita taruh di sini. 2 di sini. 3 di sini. 4. 3 ini yang 4-nya 3. Kita lihat mana yang lebih cepat meleleh dan mana yang paling lama melelehnya. Yang dekat dengan api itu paling cepat melelehnya. Yang kedua juga sama. Yang sebelah sini lama karena dia jauh dengan apinya. Dan juga ada penghalang yaitu tisu. Kemudian setelah mengamati praktek yang telah Ibu lakukan tadi, sekarang kalian berkelompok tuliskan hasil pengamatan kalian, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencair dari keempat mentega tersebut. Kemudian bandingkan dari keempat mentega tersebut mana yang lebih cepat mencair. Dari pertanyaan tersebut silakan simpulkan, lalu tuliskan ke dalam LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Setelah kalian mengisi LKPD yang tadi, coba pilih salah satu teman kelompoknya agar mempresentasikan ke depan. Ayo kelompok 1. Aku coba presentasikan hasilnya. Jadi untuk mentega yang pertama itu waktu yang diperlukannya ada 8 detik karena jaraknya dari api itu sangat dekat sekali. Terus untuk mentega yang kedua itu ada 11 detik karena menteganya masih dekat sama api, hanya berjarak beberapa senti dari mentega yang pertama. Terus untuk mentega yang ketiga itu ada 20 detik karena jaraknya lebih jauh dari api. Dan yang terakhir butuh waktu 30 detik karena jaraknya sangat jauh dari api. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan dijelaskan hasil dari pengamatan Ini kalau untuk yang pertama ada 10 detik karena dekat dengan api jadi mudah panas dan meleleh. Terus yang kedua ada 1 menit karena lumayan sedikit jauh dari api. Terus kalau yang ketiga itu ada 1 menit juga lumayan jauh dengan api. Terus ada yang keempat 5 menit karena ini sangat jauh sekali dengan api jadi lama buat melelehnya. Oke, terima kasih. Nah, kita buat contoh apabila apabila sendok tadi ini sebagai penghantar panas yang kita ganti menjadi penggaris, apa yang akan terjadi? Mungkin menteganya tidak akan meleleh karena penggaris ini tidak menghantarkan panas dengan cepat seperti sendok tadi. Setelah melakukan
berdasarkan percobaan dan diskusi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sendok dapat menghantarkan panas lebih cepat dibandingkan dengan benda-benda lainnya seperti penggaris dan lain-lainnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membentuk menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Dan yang sebelah sini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Di satu kelompoknya Ibu akan memberikan 1 LKPD. Dan ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, nanti di LKPD itu anak-anak tuliskan saja percobaan 1 apa, percobaan kedua apa, percobaan ketiga apa, dan keempatnya apa. Nah, di sini Ibu akan melakukan percobaan pertama, yaitu ada alat media atau alat peraga yang dinamakan kosifacai, kotak sifat-sifat cahaya. Nah, kenapa kotak sifat-sifat cahaya? Jadi kita mencari apakah cahaya itu ketika diletakkan di depan lingkaran ini dapat merambat lurus atau tidak. Nah, bisa kita buktikan anak-anak bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, tulis di percobaan ke-1, di situ tulis cahaya dapat merambat lurus. Sudah? Sudah. Lanjut. Percobaan kedua, Ibu punya cup bening yang berisi air. Dan yang keduanya ada cup yang berisi tanah dicampur dengan air. Nah, ketika cahaya diletakkan di depan air di cup bening ini, apakah cahaya dapat menembus benda bening ini? Nah, dapat kita buktikan bahwa air itu dapat menembus benda bening. Lalu, jika cahaya ini di depan cup yang berisi tanah, apakah cahaya dapat menembus? Tidak. Berarti percobaan kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Lalu untuk percobaan ketiga, Ibu punya cermin. Nah, ketika cahaya diletakkan di depan cermin, apakah cahaya dapat dipantulkan? Bisa ya. Berarti untuk percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Untuk yang percobaan terakhir, menggunakan cup yang berisi air dan cupnya bening. Terus ada 1 pulpen. Ketika dimasukkan ke air ini, akan terlihat seperti apa? Seperti bengkok ya, bengkok atau patah. Jadi bisa dibuktikan bahwa percobaan keempat cahaya itu dapat dibiaskan. Anak-anak, apakah sudah dikerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, Ibu ambil ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, anak-anak, selain dari cup bening ini,
Ibu mempunyai contoh. Misalkan dengan cup minuman ini. Nah, kita buktikan ya dengan cahaya ini. Nih. Apakah cahayanya dapat menembus? Tentu tidak, karena cup ini mempunyai warna, yaitu warna putih dan ada gambarnya. Jadi cahaya itu tidak dapat menembus benda bening kalau cupnya atau gelasnya yang berwarna. Nah, anak, dari keempat percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dicukupkan saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, keren sekali. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini buat belajar kembali. Oke, di sini sebelum kita memulai pelajaran, masuk ke pembelajarannya, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, boleh dipimpin oleh KM-nya ya. Siapa KM-nya? Atikah ya KM-nya ya. Ya coba Atikah pimpin doa ya. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, Ibu akan ngecek dulu ya kehadiran anak-anak di sini semuanya pada hadir. Ada yang tidak hadir gak? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Sekarang kita akan belajar mengenai indahnya keberagaman. Oke, Ibu akan memberitahu kepada kalian tujuannya apa sih kita mempelajari itu. Nah, yang pertama, setelah menjelaskan sifat-sifat bunyi dan perampatannya, siswa dapat menganalisis contoh-contoh penerapan sifat-sifat bunyi dan perampatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan perampatannya. Jadi di dalam tema ini juga, di dalam tema indahnya keberagaman, di dalamnya membahas mengenai sifat-sifat bunyi ya. Coba di budaya Sunda ada alat musik apa saja? Ada gendang, ada apa lagi? Angklung. Itu mereka mengeluarkan bunyi tidak? Mengeluarkan. Oke, sekarang di sekitar kalian nih, di sekitar kalian ya anak-anak, ada apa coba? Ada meja. Coba mejanya pukul kan? Apakah mengeluarkan bunyi? Nah, mengeluarkan bunyi. Nah, itu yang dinamakan dengan bunyi. Ada yang tahu tidak? Di sini bunyi itu apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Bunyi itu adalah hasil getaran suatu benda. Nah, seperti tadi kalian memukul meja di depan kalian menghasilkan bunyi. Kenapa menghasilkan bunyi? Karena apa yo? Karena kita memukulnya ya, dari benda tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu hasil getaran suatu benda yang berangkat
dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut gelombang bunyi. Ya, bunyi juga dapat kita dengar dengan bunyi merambat melalui udara. Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak sifat-sifat bunyi itu apa saja? Tidak? Coba katanya Risma tahu sifat-sifat bunyi itu apa saja? Tahu tidak Risma? Oh tidak. Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, sifat-sifat bunyi di sini itu ada 3. Yang pertama, nih, sifat bunyi yang bergelombang longitudinal. Nah, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, ya anak-anak. Oke. Yang kedua yaitu perambatannya membutuhkan medium. Jadi, perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik padat, cair, atau gas. Nah, namun bunyi tidak dapat merambat di ruangan yang hampa karena tidak ada medium di ruangan yang hampa. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Nah, ini tuh pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Nah, tahu nggak kalau misalkan di ruangan yang kosong nih kita berteriak atau misalkan kita juga nggak teriak juga nggak apa-apa sih ya. Cuman kayak ngomong halo terus ada pantulan suaranya. Nah, itu termasuk bunyi sifat bunyi yang dapat dipantulkan ya anak-anak. Seperti kalian ini misalkan kalian masuk ke ruangan yang kosong ataupun gua misalkan, kalian boleh teriak ataupun nggak teriak juga boleh, kayak ngomong aja gitu ya. Nah, itu suaranya memantul anak-anak. Ada yang pernah tidak? Pernah kan? Pernah dong. Jenis-jenis bunyi juga ada 3. Yang pertama bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Iya betul. Sekarang selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi 2 kelompok. Boleh yang sebelah kanan boleh gabung ke sini, sebelah kiri boleh gabung ke sini ya anak-anak. Sudah? Sudah. Oke, di sini Ibu punya media pembelajaran. Nah, di sini ada kaleng yang sudah dibolongi, kemudian sudah diberi benang juga berkawan. Kemudian di sini juga ada gelas plastik yang sama sudah dilubangi juga, kemudian dikasih benang juga. Nah, oke. Boleh 2 orang maju ke depan dulu. Oke, sekarang sudah ada 2 anak ibu yang sudah di depan ya. Kemudian kita coba nih, kaleng ini kalau talinya ditegangkan, boleh ditegangkan. Nah, coba diketelingakan, apakah akan menghasilkan bunyi? Ditegangkan. Stop. Nah, ngomong. Halo. Ini ya. Apakah terdengar suaranya anak-anak? Terdengar. Nih. Oke. Buat masing-masing kelompok. Kenapa? Jika telepon ini menggunakan kaleng, ini bakal terdengar. Nih, antara Risma dan Atika memakai telepon kaleng ini. Ketika Risma berbicara kepada Atika melewat kaleng ini, Atika akan terdengar, dan Atika ketika berbicara kepada Risma melewati kaleng ini, dan kaleng ini akan terdengar. Mengapa ya, anak-anak? Coba boleh dianalisis kenapa ya? Kok bisa sih? Boleh duduk kembali ya. Terima kasih. Gimana anak-anak sudah selesai dengan tugas yang sudah Ibu tadi berikan? Kalau sudah boleh ya, 1 orang dari setiap kelompok
kelompoknya maju ke depan. Mau dari kelompok siapa dulu? Aku, Bu. Boleh Risma maju ke depan. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, silakan Risma. Oke, kenapa telepon kalian menghasilkan bunyi? Ini ya, berarti yang ini ya kawan-kawan. Karena adanya gelombang suara yang merambat di udara. Telepon kalian ini juga gelombang suaranya merambat melalui kawat benang yang ditegangkan. Nah, jadi kalau misalkan ini tidak ditegakkan, suaranya tidak akan terdengar di kaleng ini. Tapi kalau misalkan ini ditegakkan, suara dari kaleng ke kalengnya bakal terdengar. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Baik, kelompok selanjutnya kelompok siapa nih? Aku. Ya, boleh maju ke depan. Gimana nih? Jadi, kenapa telepon kaleng bisa menghasilkan bunyi? Karena adanya gelombang suara yang merambat ke udara. Gelombang suara merambat melalui kawat atau benang yang ditegakkan. Jadi, kalau misalkan kawatnya tidak ditegakkan, maka tidak akan menghasilkan suara. Iya, boleh. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Yeay, boleh duduk kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa menganalisis kenapa telepon kaleng ini bisa menghasilkan bunyi ya. Anak-anak, selain ibu mempunyai telepon kaleng, ibu juga mempunyai telepon yang dari gelas plastik. Nah, kira-kira sama nggak ya menghasilkan suara ya, menghasilkan bunyi nggak ya? Karena yang tadi telepon kaleng menghasilkan bunyi, apakah telepon yang dari gelas plastik menghasilkan bunyi juga tidak ya? Oke, kita buktikan saja. Siapa yang mau membuktikan apakah telepon gelas plastik ini menghasilkan bunyi atau tidak? Boleh Risma, terima kasih, maju ke depan. Kita coba ya. Ibu yang ngomong, kamu yang ini ya, mendengarkan apakah terdengar atau tidak ya? Direntangkan. Nah, sudah. Tidak terdengar? Wah, ternyata telepon yang terbuat dari gelas plastik ini tidak terdengar. Kenapa ya? Boleh. Kenapa? Nah, karena ini terbuat dari kain. Kalau ini terbuat dari gelas plastik. Nah, walaupun ini terbuat dari gelas plastik dan sudah diberikan benang dan sudah ditegangkan juga, tapi tetap tidak terdengar karena ini terbuat dari gelas plastik. Mengerti? Terima kasih Risma. Oke. Gitu ya teman-teman, dapat disimpulkan. Juga kalau misalkan kenapa telepon kaleng ini bisa menghasilkan bunyi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, masih pada semangat? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin sama salah satu siswa di sini ya. KM-nya siapa? Oke, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Di sini siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Bu, Kenapa tuh? sakit Bu. Oke, ada lagi? Enggak. Aca Bu. Kenapa? Izin katanya neneknya meninggal. Innalillahi. Oke, gak apa-apa ya. Semoga husnul khatimah neneknya. Ada lagi yang tidak hadir? Sudah Ibu. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang sebelah kiri Ibu, kelompok pertama, yang sebelah kanan Ibu, kelompok kedua. Yang nantinya kalian harus membuat proyek
Jadi kalian harus perhatikan apa yang ibu ucapkan. Nah, apa sih hubungan gaya dan gerak itu? Jadi gaya dan gerak adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau misalkan ingin menghasilkan gerak, maka harus ada gaya. Contohnya seperti apa sih Bu? Jadi contohnya kalau misalkan kalian mau mendorong kursi, itu kalian melakukan aksi gaya, yaitu gaya mendorong, yang dimana kursi itu akan bergerak maju dan itu yang disebut gerak. Nah, contoh yang lainnya itu di sini ada jungkat-jungkit, yang dimana jungkat-jungkit ini memiliki 3 posisi utama, yaitu ada titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban. Nah, untuk titik tumpu ini sendiri, ini tuh berguna untuk menyeimbangkan keduanya dan dapat membuat jungkat-jungkit ini bergerak. Nah, untuk titik beban ini sendiri nantinya akan menyebabkan gerak, yang dimana kakinya itu akan mendorong supaya titik kuasa tersebut bisa turun ke bawah dan titik beban ini akan naik ke atas. Oke, mungkin udah sedikit mengerti ya tentang hubungan gaya dan gerak itu apa. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian lembar kerja setiap kelompok harus mengerjakan. Kalian bebas membuat miniatur jungkat-jungkit dari apapun yang ada di sekeliling kalian. Nanti kalian tulis alat dan bahannya apa, cara kerjanya apa, dan isi pertanyaan yang ibu siapkan di sini, oke? Nanti kalian presentasikan per kelompok. Oke, selamat bekerja. Oke, gimana nih anak-anak, semuanya udah selesai? Sudah Bu. Sekarang ibu mau panggil per kelompok dulu ya, perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Oke. Bu, di sini aku akan ngejelasin alat bahan apa sih yang bisa digunakan di sekitar. Nah, yang pertama aku membuat jungkat-jungkitnya dari penggaris sama 4 penghapus. Kenapa 4 penghapus? Karena buat di tengahnya itu buat apa sih? Titik tumpu, terus penggarisnya, terus bebannya dari 2. Nah, kalau misalkan penghapusnya kita simpan di penggaris itu dua-duanya, dia akan seimbang. Tapi kalau misalkan si penghapusnya atau bebannya itu cuma hanya di satu aja di sebelah sini saja, berarti bebannya tidak akan seimbang. Begitu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah keren banget ya. Oke, makasih. Kembali duduk. Oke, silakan untuk perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini kelompok kami pakai penggaris, terus kardus bekas, terus penghapusnya 2 sebagai titik kuasa dan titik beban. Nah, kardusnya itu sebagai titik tumpunya. Oke. Lanjut, bentuk beban dan kuasanya menggunakan apa? Dan beban dan kuasanya itu menggunakan penghapus dua-duanya. Yang penghapus 1 sebagai kuasa. Nah, titik penghapus keduanya sebagai bebannya. Terus kenapa jungkat-jungkit bisa menjadi tidak seimbang? Karena kalau misalkan yang satu pakai penghapus, yang satunya lagi pakai kardus, itu gak akan seimbang. Nanti beratan si penghapusnya. Terus bagaimana cara jungkat-jungkit menjadi seimbang? Itu harus dua-duanya harus sama-sama penghapus, tidak boleh yang satunya berbeda. Gerak jungkat-jungkit itu mengalami apa saja? Dipengaruhi oleh berat keduanya. Kayak misalkan kalau yang satu yang tadi pakai kardus, yang satu pakai penghapus, itu gak akan seimbang. Kalau misalkan dua-duanya baru seimbang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2, keren banget hasil presentasinya. Nah, jadi ternyata kalian udah mengerti ya mengenai gerak dan gaya itu seperti apa. Nah, jadi ibu di sini akan
kesimpulan apa sih yang dapat kita petik dari hari ini? Yaitu gerak dan gaya, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika ingin menghasilkan gerak, maka harus ada gaya terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, coba dong dites dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Sakila, dipimpin dulu doanya. Berdoa dalam hati mulai. Ya, dicukupkan. Terima kasih, Sakila. Oke, Ibu mau tanya nih, di sini apakah ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua? Alhamdulillah. Hari ini materi kita yaitu mengenai lingkungan. Coba, Ibu mau tanya nih, lingkungan yang baik itu yang seperti apa sih? Lingkungan yang banyak pohonnya. Banyak pohonnya. Terus kayak gimana lagi? Bersih. Bersih. Apa lagi? Bebas dari sampah. Bebas dari sampah. Semua itu yaitu contoh lingkungan yang baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar menjaga lingkungan? Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian bersama kelompoknya yaitu mendiskusikan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Setelah kalian berdiskusi, coba ada yang mau menjawab bagaimana cara agar lingkungan kita tetap. Ibu, Apa? menanam tanaman hijau di sekitar rumah. Oke, satu menanam tanaman hijau. Lalu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu satu lagi? Memilah sampah organik dan non-organik. Nah, betul. Sekarang kita pembahasannya menjadi sampah. Nah, bagaimana sih membedakan sampah organik dan anorganik? Ada yang tahu? Tidak tahu. Anorganik itu yaitu sampah-sampah yang sulit untuk terurai seperti sampah plastik, botol, styrofoam. Kalau organik yaitu sampah yang mudah diurai seperti daun kering, sisa buah-buahan, sayuran, itu termasuk sampah organik. Nah, tugas kalian hari ini yaitu memungut sampah di lingkungan sekolah. Nah, setelah kalian memungut sampah, kalian mengklasifikasikannya menjadi sampah organik dan anorganik. Kalian ready? Siap? Siap. Oke, silakan keluar. Setelah kalian tadi dari luar nih memungut sampah organik dan anorganik, sampah mana sih yang paling banyak kalian pungut? Sampah plastik, Bu. Sampah plastik. Nah, untuk pembelajaran kita yaitu mengenai menjaga lingkungan, jadi proyek kita hari ini yaitu membuat ekobrik. Apa sih ekobrik itu? Ekobrik yaitu berasal dari dua kata, yaitu eko dan brik. Eko adalah lingkungan, brik adalah bata. Bagaimana sih cara agar kita membuat ekobrik dari sampah plastik? Bahan yang utama yaitu sampah plastiknya. Yang kedua yaitu botol plastik. Jadi kalian mengumpulkan sampah plastik dari bungkus makanan apapun, tapi harus dicuci terlebih dahulu, baru dimasukkan ke botol
kosong itu sampai dia padat, sampai tidak ada rongga keras seperti bata. Nah, dari situ beberapa botol plastik yang berisi sampah plastik kalian bisa gunakan kalian bisa berkreasi menjadi beberapa barang yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian melakukan proyek itu, apakah proyek EcoBrick itu dapat mengurangi sampah plastik di lingkungan kita? Bisa Ibu, karena sampah tersebut bisa didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang lebih berguna. Oke, betul. Tepuk tangan buat Liliana. Dan kali ini selesai sampai di sini. Nanti hasil karya kalian akan dipamerkan di P5 nanti. Belum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke Ibu, Oke, silakan Lili. duduk siap. Berdoa dalam hati sebelum pulang dimulai. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di kegiatan gelar karya P5 nanti.